Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5598 ingin tahu. Setelah Xiao Yu'er pergi, Chu Feng juga menjadi tenang dan melanjutkan perjalanannya. Tapi saat mereka berjalan, sebuah keluarga besar muncul di depan mereka. Alasan mengapa dikatakan besar adalah karena dia telah menempati wilayah yang luas, apalagi sungai dan danau, bahkan lautan luas telah ditempati oleh mereka. Meskipun wilayah pendudukan besar, jumlah keluarga tidak banyak. Ini adalah keluarga elit yang kuat. Tapi keluarga yang begitu kuat, nyatanya, Chu Feng sudah lama mengenalnya. Belum lagi mereka muncul di alam bawah. Meski muncul di alam atas wilayah timur, mereka semua adalah eksistensi di tingkat penguasa. Tetapi jika ditempatkan di sini, paling banyak adalah puncak dunia, dan tidak ada apa-apanya di medan bintang ini, apalagi seluruh Bima Sakti. Inilah celahnya. Itu adalah celah antara Tianhe besar lainnya dan wilayah timur. Mengapa jelas bahwa wilayah timur memiliki 2 galaksi, seni bela diri leluhur dan 9 jiwa. Tapi dipandang rendah oleh orang lain di alam bawah Tianhe? Itu karena kesenjangan kekuatan. Wilayah timur benar-benar terlalu lemah. Jika Anda tidak membicarakan hal lain, bicarakan saja Zhu Tianhe. Jika Anda tidak membicarakan lembah suci di belakangnya, bicarakan saja tentang klan cahaya suci. Letakkan di sini, itu benar-benar sebuah eksistensi yang tidak populer. Tuan Tianhe yang agung, tetapi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kecil manapun di dunia lain manapun. Bagaimana dia bisa dipandang rendah? Dengan celah seperti itu, orang-orang memandang rendah wilayah timur dan Zhu Tianhe. Tetapi tidak ada yang perlu dibicarakan, wilayah timur memang terlalu buruk. Benar bahwa 2 sungai Tianhe di wilayah timur tidak dianiaya jika dikatakan sebagai aliran air belakang. Jika basis kultivasi ditukar dengan kekayaan, orang terkaya di kedua Tianhe tidak sebaik orang biasa. Apa tempat seperti itu jika bukan pedalaman? Tetapi alasan mengapa keluarga ini menarik perhatian Chu Feng bukan karena keluarga ini menarik perhatian Chu Feng, tetapi karena Chu Feng melihat apa yang sedang terjadi. Sekelompok anak berusia 10 tahun mengeroyok anak laki-laki berusia 10 tahun lainnya. Tidak, itu bukan intimidasi lagi, mereka memukuli anak kecil itu, dan itu tidak serius. Dan sekelompok tetua menonton dari samping, tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga melihat seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Mendengar hinaan anak-anak itu, Chu Feng tahu mengapa anak kecil yang dipukuli menjadi sasaran begitu banyak. Dia diadopsi anak angkat. Adegan ini membawa kembali kenangan Chu Feng tahun itu. Bukankah itu sama untuk Chu Feng saat itu di keluarga Chu? Kecuali ayah angkatnya, kecuali beberapa orang seperti kakak laki-lakinya dan Chu Yu, sebagian besar keluarga Chu menganggapnya sebagai orang luar. Dari kecil hingga dewasa, saya telah menjadi sasaran dan diintimidasi. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, jika bukan karena semangat juang Chu Feng, dia akan tumbuh dan melindungi keluarga. Akankah sikap anggota keluarga berubah terhadapnya? Faktanya, Chu Feng mengetahuinya dengan baik, tetapi dia hanya tidak ingin mempedulikannya. Kelompok orang ini berutang pelajaran. Nyonya Ratu berbicara saat Chu Feng sedang menonton. Dia mengenal Chu Feng dengan sangat baik, dan tahu bahwa adegan ini mengingatkan Chu Feng pada dirinya sendiri saat itu. Jadi Nyonya Ratu sangat langsung dan mendorong Chu Feng untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Karena orang tua tidak mendidik mereka, biarkan Chu Feng, orang luar, mendidik mereka. Seseorang harus memberi mereka pelajaran. Padahal, ini juga untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk menetapkan nilai yang benar bagi mereka. Tidak. Berhenti intimidasi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berlari.
Dia mendorong kelompok anak-anak itu dan memeluk bocah laki-laki yang memar itu. Ayah, Wu. Ketika bocah laki-laki itu melihat pria paruh baya itu, dia menangis. Dia baru saja dipukuli, dan dia tidak menangis ketika dia dipukuli seperti itu, tetapi sekarang dia menangis sangat bersalah. Mereka bilang saya mencuri, tapi saya tidak melakukannya. Bocah laki-laki itu menjelaskan alasan pemukulannya dalam satu kalimat. Jangan menangis, ayah ada di sini, tidak apa-apa. Pria paruh baya itu tersenyum dan menyeka air mata bocah laki-laki itu, lalu menatap seorang wanita berpakaian cantik di tengah kerumunan. Merindukan, ledakan. Tapi tiba-tiba, kekuatan-kekuatan terbang dan langsung meledakkan pria paruh baya itu. Dan yang menembak adalah wanita yang dipanggil pria paruh baya itu. Berani mendorong anakku, lihai, apakah kamu tidak ingin hidup? Kata wanita itu dengan kejam. Kakak, bagaimana aku bisa mendorong putramu? Aku hanya ingin melindungi Xiao Qiang. Aku sama sekali tidak menyakiti putramu. Putramu juga keponakanku. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Pria paruh baya itu tampak sedih, dan dia juga menangis. HMPH, sampah tak berguna, hidup sendiri adalah beban, dan mengadopsi orang luar sebagai anak laki-laki. Keluar, aku kesal saat melihatmu, itu benar-benar membuat malu keluarga Liku. Wanita itu berkata dengan dingin, meskipun pria itu menangis, dia tidak memiliki penyesalan sedikit pun, hanya rasa jijik. Pada saat yang sama, yang lain mencibir dan mengejek. Percakapan sederhana inilah yang membuat Chu Feng menyadari situasinya. Pria paruh baya ini memiliki latar belakang yang baik, namun basis kultivasinya sangat lemah, sehingga status keluarganya sangat rendah. Ini harus menjadi keluarga yang menghormati kekuatan. Keluarga seperti ini tidak memiliki banyak emosi, mereka hanya dapat berbicara dengan kekuatan mereka. Jika kekuatan mereka tidak cukup, mereka akan menjadi seperti pria paruh baya itu. Bahkan jika itu adalah saudara perempuannya sendiri, dia tidak akan memperlakukannya sebagai pribadi, tetapi akan menembaknya sesuka hati, memukul dan memarahinya. Kamu melakukan hal seperti ini? Tidak heran anak-anakmu juga tidak masuk akal. Pada saat ini, Chu Feng terbang dan mendarat di antara kerumunan. Tidak masalah apakah itu resonansi, atau tidak masalah jika Anda tidak menyukainya, singkatnya, Chu Feng memutuskan untuk mengurus masalah sepele ini. Siapa kamu? Penampilan Chu Feng segera membangkitkan kewaspadaan semua orang. Satu persatu, mereka melepaskan paksaan mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka semua adalah Wu Zunjing, dan yang terkuat di antara mereka adalah wanita, yang merupakan puncak dari Wu Zun. Chu Feng tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan anak-anak yang telah menindas orang lain segera melayang di depan Chu Feng. Ibu selamatkan aku, ayah selamatkan aku. Chu Feng tidak menyakiti mereka, tetapi hanya mengendalikan mereka, dan mereka berteriak ketakutan. Mencari kematian. Melihat ini, wanita itu ingin menyerang Chu Feng. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang panjang tentara terhormat muncul, dan dia menikam Chu Feng dengan pedang. Energi pedang mengandung niat membunuh, wanita ini benar-benar kejam. Dia jelas tidak mengenal Chu Feng, tapi dia akan mengambil nyawa Chu Feng jika dia bergerak. Mendengus. Tapi Chu Feng hanya mendengus pelan, dan energi pedang hancur. Setelah itu, wanita itu semakin terkagum-kagum, mengeluarkan seteguk darah, dan berlutut di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang menyadari bahwa Chu Feng tidak sederhana. Jadi, seseorang segera terbang, ingin meninggalkan tempat ini. Tapi Chu Feng tidak menghentikannya, tetapi menunjuk ke sekelompok anak yang dikendalikan, berkata, 1 batang dupa, saya hanya akan memberi Anda waktu untuk 1 batang dupa.
Dalam satu batang dupa, orang tua kandung Anda akan datang untuk mengambilnya sendiri. Jika Anda tidak datang untuk mengambilnya, Anda akan berada di risiko Anda sendiri. Ini anakku. Begitu Chu Feng mengatakan ini, seorang wanita segera menunjuk ke salah satu anak laki-laki. Lanjutkan. Sementara Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan melemparkan anak laki-laki itu ke wanita itu. Melihat Chu Feng mengembalikan anak itu secara langsung, dia tidak mempermalukan wanita atau anak itu. Semakin banyak orang berdiri. Pemuda ini, itu anakku. Anak muda, aku ayah gadis itu. Segera, semua anak di bawah kendali Chu Feng dibawa pergi. Orang tua mereka awalnya ada di sini. Jadi ketika anak terakhir dibawa pergi, pikiran Chu Feng menjadi dingin, dan paksaan tiba-tiba jatuh dari langit. Anak-anak itu baik-baik saja, tetapi semua tetua yang hadir berlutut di tanah seperti anjing mati, tidak bisa bergerak. Putranya tidak mengajar, itu salah ayahnya, kata Chu Feng. Mendengar ini, seseorang langsung berkata, Tuan muda, ini tidak ada hubungannya denganku, tidak ada anakku di sini. Duduk di pinggir lapangan bukanlah kejahatan, tapi berada di kapal yang sama adalah kejahatan yang sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.